di mana berada. Hari ini ketemu lagi di Revit Journal, sebuah talkshow yang memang kita siapkan untuk bisa ngobrol lebih panjang, lebih detail tentang industri fitness di Indonesia. Dan hari ini, untuk episode kali ini, saya kedatangan tamu yang istimewa, anak muda, ya, salah satu founder dari Keliling Gym, sebuah platform review gym di Indonesia, dan juga owner dari Today Fit, sebuah tempat fitness di salah satu kawasan Jakarta, Tangerang Selatan. Langsung saja saya perkenalkan Mas Yoda Aji Sumitra. Oke, selamat sore Mas. Halo, selamat sore. Sore. Oke, apa kabar? Sehat Baik. ya? Okay. Alhamdulillah. Saya kalau ketemu tamu yang muda-muda gini, energinya langsung muda lagi. Walaupun Recharge ya? Iya, recharge. Walaupun kalah ganteng. Pengen pakai topi juga tadi sebenarnya. Sama dong jadi tim keliling gym ya? Jadi tim keliling gym seperti itu. Oh, jadi keliling gym itu salah satu ininya Iya. adalah pakai topi ya. Oke. Cara nggak langsung ya? Udah nggak langsung ya. Kayak gitu ya? Oke, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih udah datang, menyempatkan waktu untuk datang ke Revit dan Terima kasih di juga acara sudah Revit mengundang Talkshow. keliling gym. Seperti itu. Oke. Mas Yoda, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, boleh cerita nggak selama ini memang hobi gym atau seperti apa? Saya hobi gym itu dari tahun udah lama ya. Sebenarnya dulu cerita lebih Ya, awal lagi boleh, ya. boleh, silakan. Jadi waktu saya lulus SMA, saya tahun berapa kuliah itu? 2007. 2007. Saya kuliah, terus saya kuliah di Bandung. Dulu Di saya Bandung. atlet Oke. futsal. Atlet futsal Iya, Bandung. atlet Oke. futsal. Jadi pas kuliah itu saya emang hobi banget main futsal, ya emang jalannya di situ. Akhirnya saya jadi atlet futsal pada saat saya kuliah gitu ya. Oke. Itu sudah sampai main di semi pro, akhirnya lulus kuliah. Oh, Nah, oke. lulus kuliah saya kan bingung tuh, udah lulus kuliah, udah kerja, saya mau main futsal sama siapa lagi bingung karena kan futsal itu latihannya Rame-rame berkelompok ya? gitu Oke, ya. oke. Sedangkan saya sendiri gitu ya. Udah saya cari alternatif lain. Kayaknya gym ini asik, kayaknya nggak usah berkumpul-kumpul, nggak usah rame-rame, latihan sendiri Bisa juga latihan jadi sendiri. gitu ya. Oh, oke, baik. Akhirnya saya udah hobi gym dari tahun 2012-2013 itu udah mulai suka gym. Jadi bermula dari dulu mahasiswa di Bandung, Iya. kemudian hobi futsal, ketika mungkin sama-sama sudah punya kesibukan Yes. sendiri-sendiri, teman-temannya mau futsal sama siapa nih gitu ya, akhirnya nge-gym. Jadi bingung. Seperti itu. Iya. Sempat jadi member di beberapa gym di Bandung atau di Jakarta? Di Bandung saya pernah di Rebel. Oke, Iya, pernah di Rebel Gym di Bandung. Terus oke. di Tangerang saya pernah di beberapa tempat gym juga, ada Hot Chef dan lain-lain. Oh, oke. Kalau waktu nge-gym dulu biasanya latihannya apa kalau boleh tahu, Mas? Ya dulu nge-gym ya paling suka treadmill ya, karena emang Treadmill? ya latihan dulu kan futsal kan lari-lari mulu tuh. Oh, Jadi waktu oke. pada saat coba-coba fitness awal-awal ya apa ya, lari dulu aja lah treadmill, terus lama-lama ngeliatin orang kayaknya asik juga ngangkat-ngangkat beban nih gitu kan. Oh, oke. Cobain malu-malu ya. Dulu kayak gitu soalnya zaman dulu tuh. Kalau kita yang masih baru nge-gym di tempat gym terintimidasi gitu Ya, kayak ngeliat oke. orang yang badannya udah gede-gede. Yang udah gede-gede ya? Iya, Oke. badannya udah gede-gede terus ngeliat orang kita masih badannya masih kecil gitu, nggak berani aja Minder lari ya? aja minder. Ya akhirnya kesini-sini mulai lama latihan di tempat itu, ya mulai punya teman, akhirnya berani juga angkat-angkat Oh, beban oke. kayak gitu. Akhirnya sudah berani angkat beban dan sekarang badannya Lumayan. lumayan lah ya. Lumayan. Untuk bisa berpakaian yang lebih Betul. kelihatan, lebih nyaman. Oke. Iya. Oke. Saya lihat platform Keliling Gym ini mungkin sekitar 6 bulan yang lalu. Betul. Udah berapa lama Keliling Gym? Ya kita mulai pada saat PSBB, masa PSBB ya itu oke. ya. Mulai dari PSBB saya lihat ada platform Keliling Gym. Dan ini menarik Mas Yuda. Kenapa menarik? Untuk saya yang memang sudah cukup lama di industri gym, saya pikir harusnya memang sudah waktunya ada platform atau ada individu-individu atau kelompok-kelompok yang bisa memberikan review gym. Tapi sebelum jauh ke platform Keliling Gym itu apa, biar sobat fit di rumah juga tahu sebenarnya Keliling Gym apa. Jangan-jangan keliling-keliling doang gitu kan. Biar lebih tahu sebenarnya apa sih Keliling Gym itu. Kita ngobrol dulu di data saya yang saya lihat juga di Instagramnya Mas Yoda. Mas Yoda juga owner dari Today Fit. Iya, Ya, itu iya. gym di mana Mas? Boleh cerita? Itu gym di Karawaci. Sebenarnya itu gym kita fokusnya lebih ke ya gym yang ada untuk anak-anak kuliahan, Oh, oke. anak-anak sekolah. Karena di kawasan itu banyak Oke, itu. sekolah dan juga universitas. Jadi kita men-serve mereka dan juga beberapa karena di belakangnya perumahan ya. Belakang perumahan, Iya Mas, ya, ya di oke. belakang ada perumahan. Jadi biasanya ibu-ibu yang
udah nganterin anaknya sekolah, mereka bisa ikut nge-gym ataupun ikut kelas. Oke. Konsep gymnya apa? Dia ada lengkap juga alat atau biar nanti teman-teman Sobat Fit kalau mungkin tinggal di daerah Tangerang sana, di daerah Lipo Karawaci juga bisa jadi member di Today Fit. Jadi konsep gymnya apa? Konsep gymnya sebenarnya ya konsepnya awalnya lebih ke bodybuilders ya. Bodybuilder. Gym bodybuilder karena alat bebannya dan weightliftingnya lebih banyak. Cuman semakin lama kayaknya kebutuhan akan kelas seperti Zumba dan juga aerobik dari lingkungan dan juga environment di situ kayaknya oke nih. Ya akhirnya diadakan kelas gitu. Ada kelas juga. Kelasnya apa aja di sana? Ada Zumba, ada Ponfit, ada TRX, ada Tabata seperti itu. Udah berapa lama buka? Kurang 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Iya, 1 tahun lebih. Banyak suka, banyak dukanya? Dua-duanya. Mungkin Mas juga sebagai pengusaha gym gitu ya, kira-kira kayak Mas Irawan lebih tahu tuh kayak itu kalau jawaban itu tuh. Mungkin berbagi sedikit setahun menjadi pembisnis. Lebih kurangnya kalau misalnya sukanya pasti kita banyak kenal ya, banyak kenal orang, linknya dan lain-lainnya. Cuman kalau dukanya emang kayak banyak hal yang tidak terduga gitu, kayak musibah kita semua saat ini, pandemi ini yang cukup memukul bukan hanya Today Fit, cuman semua lini bisnis termasuk gym itu juga pasti terpukul dan juga banyak yang terkena imbasnya kayak gitu. Buka Today Fit ini pengalaman pertama buka tempat fitness atau sebelumnya pernah kerja atau apa, Mas? Sebelumnya di bisnis ini sebelumnya saya pernah jualan baju. Oh, jualan baju. Bisnis awal saya adalah jualan baju. Baju olahraga atau baju biasa? Baju fashion biasa. Apa yang menjadi keberanian Mas Yoda untuk mengambil keputusan buka gym selain karena memang hobi? Pertama ya karena emang saya suka dengan... Ada potensi yang dilihat atau bagaimana? Potensinya pasti ya, karena di tempat itu masih tidak ada tempat gym. Jadi di lokasi itu belum ada tempat gym. Di lokasi itu masih belum ada gym. Dan saya lihat di situ banyak banget orang-orang yang berolahraga kayak lari, naik sepeda dulu ya. Maksudnya dulu pada saat itu suka banyak anak yang main basket. Karena saya pikir kan gym ini adalah basic dari segala olahraga. Betul, fitness adalah olahraga salah satu induk dari salah satu olahraga. Jadi berarti mereka belum ada fasilitas yang tempat untuk olahraganya, wadahnya. Akhirnya saya lihat di potensi itu, ini kayaknya ada di sini. Selama 1 tahun di luar pandemi, tantangan terbesarnya apa, Mas, ketika Mas jadi salah satu pebisnis gym? Tantangan terbesarnya ya pasti lebih dari gimana caranya target. Target ya kan kita punya target setiap bulan. Terus juga mikirin promonya, setiap bulan kita ada promo nih, mau promo apa, targetnya, seperti itu. Target sih seperti itu, jadi mengikuti permintaan dari members juga. Tapi sejauh ini menikmati perjalanan itu? Nikmati banget. Suka dukanya gitu. Suka dukanya ya. Proses. Menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman Sobat Fit yang mungkin hari ini yang melihat acara kita, nonton acara kita hari ini juga bahwasanya sosok seperti Mas Yoda, even mungkin belum punya pengalaman yang cukup panjang di industri gym, tapi juga berani untuk mengambil keputusan untuk masuk industri ini. Ini juga adalah sebuah keputusan yang berani, saya pikir, dan juga tantangan. Dan kalau misalnya ini bisa dibuktikan, ini akan jadi luar biasa. Dan selain itu sebenarnya banyak teman-teman di luar sana yang mungkin masih ragu, tapi kalau misalnya melihat apa yang Mas Yoda ceritakan, tidak perlu lagi ragu bahwasanya industri gym di Indonesia memang lagi berkembang seperti itu. Kita balik lagi ke platform keliling gym. Saya bisa bilang platform keliling gym ya. Boleh itu. Boleh cerita, Mas? Ini makhluk apa sih gitu ya? Keliling gym gitu. Ini kan sesuatu yang baru di industri di Indonesia. Boleh cerita? Mungkin langsung dari foundernya. Kalau saya ceritain mungkin tidak bisa dapat insight yang lebih detail seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya Mas Irawan. Saya akan ceritain sedikit ya. Boleh. Dari awal mulanya keliling gym ini karena adalah kita pada saat PSBB waktu itu. Terus kita bingung, semua tutup ya kan. Today Fit juga nggak bisa buka, tempat gym beberapa nggak bisa buka. Akhirnya kita coba untuk mencari nih tempat gym mana sih yang buka. Karena kan hobi kita nge-gym, kita mau olahraga, cuman beberapa tempat nggak bisa buka gitu. Akhirnya kita muter-muter, tanya teman-teman yang punya gym, tempat lu buka nggak? Oh belum buka nih, masih tutup. Ada tempat gym yang buka ternyata. Kita samperin. Ya saya sama teman saya, founder juga keliling gym, terus berpikir kayaknya di sini ada kebutuhan kayaknya. Saya lihat ada kebutuhan pada saat masa itu, pada saat itu susah sekali
untuk mempromosikan gymnya. Oke. Gimana caranya nih survive lah tempat gym pada saat Jadi itu. niat Kita awalnya mikirnya. adalah berdirinya keliling gym ini adalah memberikan informasi kepada teman-teman gym mana yang buka selama PSBB. Betul. Seperti itu. Betul. Itu tujuan awalnya ya. Tujuan singkatnya lah. Tujuan singkat jangka pendeknya Jangka adalah pendeknya. waktu itu memberikan informasi teman-teman yang mungkin benar-benar menjadikan gym itu sudah jadi kebutuhan dasar. Iya. Begitu seminggu nggak latihan nggak nyaman juga ya. Badan akhirnya keliling gym cari solusi itu. Betul. Kemudian langkahnya setelah itu ternyata lebih jauh lagi atau seperti apa? Dari situ kita berhasil. Oke. Jadi awalnya kita share yang buka nih ada di daerah Tangerang. Terbukti waktu itu besokannya langsung orang-orang Bekasi datang semua ke situ. Jauh banget kan, berarti saya pikir ini kebutuhannya sangat luar biasa. Padahal dari Bekasi jauh banget, dia mau datang ke Tangerang buat latihan doang, buat nge-gym, habis itu pulang lagi ke Bekasi. Saya pikir, oh berarti ini ada kebutuhan, ada celah yang bisa kita bantu buat support lah gym-gym ini, support untuk gym. Kita mikir pada saat itu ya itu aja. Yaudah yuk kita bikin yuk, kita mau review. Nah kita masih bingung tuh awal-awal kita masih pakai handphone, nggak pakai clip on, nggak pakai mikrofon segala macam, nggak mikir lah, cuma handphone doang. Habis itu di upload ke YouTube. Saya juga waktu itu belum ngerti YouTube nguploadnya gimana, masih minta tolong kakak saya waktu itu, abang saya. Ya diuploadin, akhirnya ya udah masuk YouTube. Ternyata yang nonton lumayan nih, ada yang nonton gitu. Ada yang respon ya? Ada yang respon. Akhirnya ya udah kita mulai jalanin juga Instagramnya. Jadi sekarang lewat dua media, YouTube dan juga Instagram. Saya sempat lihat review Revit yang di Cimone juga. Terima kasih. Saya lihat juga gambar-gambar dan videonya juga. Ya, kita lihat juga ada live Instagram juga ya. Saya nggak kesempatan untuk datang saat itu. Ada dia lagi di luar kota seperti itu. Lebih jauh Mas Yoda. Awalnya kan ingin membantu dalam jangka pendek teman-teman yang mungkin saat PSBB tidak bisa buka gym atau mencari gym yang buka. Udah hampir 6 bulan berlalu, sudah berapa banyak keliling gym? Gym mana saja yang sudah dikelilingin? Saat ini sama Revit sudah sekitar 60. 60 gym. 60 gym luar biasa. Di Jakarta saja atau? Jauh, kita paling jauh ada di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, di Bandung. Ketika Anda melakukan sebuah review gym, apa sebenarnya yang ada rencana dari berangkat dari sebelum ke tempat gym itu udah ada rencana apa saja yang mau direview atau apa? Kalau awalnya kita nggak ada deh. Awalnya kita nggak pernah mikirin nanti kita kesana bakal ngapain. Terus sampai sekarang kan kita udah ada challenge-challenge ya, nggak pernah mikirin challenge-challenge apapun. Tapi lama kelamaan kita kan bentuk tim, kita juga melakukan development baik dari sisi kameranya, baik dari sisi timnya dan lain-lain, kita juga mau mendevelop. Akhirnya sekarang kita udah, kalau kita mau jalan ke Revit, apa yang mau dilakuin, jam berapa mau kita melakukan ini, jam berapa kita mau ngelakuin itu, udah ada semua. Jadi sekarang sudah lebih rapi lah ya, artinya sudah lebih rapi, terorganisasi lebih baik, sudah terencana apa yang ingin dilakukan dan lain-lain. Apa hal yang menarik selama kurang lebih 60 gym yang sudah direview selama ini? Ada hal yang menarik yang Mas Yoda dan tim dapatkan? Hal yang paling menarik adalah kita bisa lihat karena di setiap gym itu punya ceritanya beda-beda. Punya cerita beda-beda. Boleh cerita Mas, apa cerita yang berbeda tersebut? Iya, banyak banget. Iya, contohnya kalau misalnya kita kan beberapa kita ada asosiat atlet juga. Jadi kita kalau misalnya mau datang ke satu tempat gym, ini kita ngomong bahasanya gym yang di daerah-daerah. Itu udah siap, ada 60 orang, habis itu foto-foto segala macam. Kita nggak pernah mikir gitu loh. Bahwa tidak pernah terfikirkan seperti itu ya. Tidak pernah terfikir kalau keliling gym itu bakal bisa jadi seperti ini gitu, bakal diterima dengan respon yang baik gitu. Jadi pada saat datang akhirnya banyak banget yang antusias, akhirnya foto-foto bareng segala macam gitu. Jadi ya itu jadi buat respon positif buat apa ya, kayak kedepannya buat kita, jadi itu kita mau jadi pelaku yang lebih baik lagi. Dan itu mungkin sebuah motivasi yang baik sehingga untuk bisa mendorong lagi semangat untuk bisa memberikan support dukungan ke si gym-gym tersebut ya. Iya, karena kita percaya bahwa kalau misalnya gym itu butuh expose. Karena selama ini nggak pernah ada yang melakukan itu gitu. Jadi menarik Sobat Fit, dari pihak keliling gym sendiri tadi Mas Yoda ceritakan sudah keliling hampir 60 tempat gym. Ternyata ada cerita-cerita
menarik ya. Ada catatan menarik yang tadi dibayangkan tidak bisa ramai, ternyata banyak datang yang lebih ramai seperti itu. Kalau lebih detailnya, sebenarnya tujuannya keliling gym ke depannya apa? Maksudnya ada efek yang lebih besar lah, bukan hanya sekedar review atau hanya sekedar memberikan informasi. Ada yang kebayang nggak sekarang Mas? Ya udah, ke depannya seperti apa? Golden goals-nya. Ya, golden goal-nya lah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah connecting the dots. Kita mau Connecting mengconnect, kita mau titik-titik tersebut, oke. sinergiskan titik-titik yang kita bilang titik itu adalah gym. Kita Oke. kedepannya kita akan golden goal kita adalah kita mau membuat suatu aplikasi yang memudahkan para members. Misalnya nih Pak Irawan kan suka Ya. keliling kota. ya, betul. Kan mau pindah ke kota baru, kan juga tetap mau latihan. Oke. Cuman bingung mau latihan di mana, terus nggak ada referensi. Mau lihat di mana? Gym ini belum ada expose-nya. Oke. Jadi, dengan adanya keliling gym ini, golden goals kita adalah kita mau buat satu aplikasi yang bisa mengekspos ataupun ada daftar. Misalnya saya lagi tugas ke Jogja, saya bisa tahu nih tempat gym mana yang cocok. Oke. Jadi tujuan kedepannya yang kepikiran saat ini dari keliling gym adalah kita ingin membuat dari keliling gym sendiri ingin membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut akan menjadi semacam referensi untuk teman-teman yang mau jadi member atau mau latihan di kota-kota tertentu bisa melihat mau di mana nih latihan, misalnya review gymnya seperti apa, itu bisa di situ seperti itu ya. Oke, menarik sekali Sobat Fit. Artinya gini, yang ya bisa simpulkan dari awal adalah industri gym yang saat ini memang lagi berkembang, industri gym yang saat ini memang lagi tumbuh, itu memang harus dibutuhkan ekosistem, salah satunya keliling gym. Dan niatan dari awalnya untuk membantu saat ini malah jadi lebih serius lagi seperti itu Mas Yuda ya. Oke. Selain aplikasi ada rencana lain Mas Yuda? Yang pasti kita mau menghidupkan ekosistem. Kalau kita bicara ekosistem, ini sinergi, bukan hanya dari gymnya sendiri, bukan hanya atlet, tapi kan ada beberapa elemen yang ada di lingkaran ini. Terintegrasi ya? Iya, terintegrasi. Kalau kita sebut sekarang ada beberapa aparel udah produk lokal. Ya. Ya sebut aja misalnya kayak Carnation. Oke. Dan beberapa brand lain. Dan juga sekarang banyak banget minum-minuman yang berenergi, kayak ada minuman protein yang asli Indonesia. Betul. Nah, sekarang ini kalau saya lihat sebagai media semua baik, semua sudah berjalan dengan lancar. Cuman permasalahannya aja mereka masih berdiri sendiri-sendiri. Mereka tidak terkoneksi menjadi satu kesatuan industri. Kalau kita bicara tentang sepak bola, Nike, Adidas, di Indonesia bisa ada Spek dan ada beberapa brand lain. Mereka sudah berkoneksi, mereka sudah hidup bersama-sama dalam satu. Kalau misalnya ada klub ini sudah disponsorin oleh Nike, ada klub ini disponsorin lagi dengan apa segala macam. Mereka sudah terkoneksi, tapi di gym ini belum. Ya, oke. Dari sisi member atau masyarakat, salah satu bisa dimanfaatkan mereka kan informasi tentang gym-gym di setiap daerah. Kalau dari segi pengusahanya sendiri, apa yang bisa dibantu oleh keliling gym? Ya pasti kayak misalnya di satu tempat gym ini kan pasti kan nanti ada promo-promo. Setiap bulan ada promo-promo. Misalnya Revit ada promo apa di bulan misalnya di bulan Desember ada promo akhir tahun. Itu yang bisa kita bantu secara free. Kita akan promokan di Instastory di beberapa medianya keliling gym secara free. Gitu. Bicara free ini kan menarik untuk seorang pengusaha ya. Tetapi apakah dari keliling gym sendiri udah terpikirkan apapun ini bentuknya, platform ini pasti kan ada biaya. Seperti apa dari ini juga menarik, kenapa artinya teman-teman atau Sobat Fit yang dimanapun berada di rumah melihat ini juga jangan sampai punya konsep ini hanya sekedar hobi, karena kalau hobi khawatirnya dia nggak panjang umurnya seperti itu. Nah dari Mas Yoda sebagai salah satu foundernya udah kebayang nggak sebenarnya bagaimana membuat si platform keliling gym ini bisa jadi lebih bertahan, lebih besar lagi, dan sehingga ekosistemnya nggak timbul sebentar kemudian tenggelam seperti itu. Jadi dari fokusnya dari keliling gym adalah kita kan mau menghidupkan ekosistem ini. Jadi kita berharap kalau kedepannya bahwa kita akan melakukan kerjasama. Kita juga bisa menjadi kita juga bisa jadi product activation. Kita juga bisa menjadi brand ambassador dari beberapa produk yang bisa kita bawa. Jadi kalau misalnya
orang, oh oke, lu kerja sama dengan Kili Gym, kenapa? Produk lu everywhere, kita bisa bawa produk mereka kemana-mana. Setiap kita jalan, produk itu jalan juga. Jadi, jadi kalau misalnya apa strong pointnya dari Keliling Gym? Di Keliling Gym ini produk kalian akan jalan terus. Jadi bukan hanya digital, mereka juga offline tapi mobile. Itu adalah Keliling Gym. Gitu. Jadi dari segi dua sisi, yaitu si member itu sendiri dan juga dari pengusaha, ada simbiosis mutualisme di situ. Betul, betul. Oke, baik. Sejauh ini nih, dalam perspektif Keliling Gym, industri fitness Indonesia itu seperti apa? Kita kan punya tema di awal tadi adalah industri fitness di Indonesia kini dan nanti. Yes. Nah, kalau kini ini seperti apa pandangan dari Keliling Gym? Kini ini emang kemarin kita baru terkena satu musibah besar di umat manusia ya. Jadi yang berdampak, gym juga lumayan kena dampaknya. Dan saya pikir kedepannya pasti gym ini menjadi satu kebutuhan yang besar. Kenapa? Karena dari adanya musibah ini, manusia atau orang-orang itu akan lebih melek dengan kesehatan. Terbukti apa? Sekarang banyak banget yang lari pagi, banyak banget yang naik sepedahan, yang sebelumnya tidak ada jadi ada gitu. Jadi artinya kesadaran yang sudah ada sebelum ada pandemi ini akan jadi lebih tumbuh lagi. Betul. Dan salah satu yang menjadi bagian dari hal tersebut adalah keberadaan si gym-gym tersebut. Betul. Jadi pasti nanti akan ada banyak orang yang mungkin dengan protokol-protokol tertentu ya. Jadi pasti banyak banget orang yang tadinya nggak gym tapi ngelihat orang kayaknya habis dari gym jadi lebih sehat, lebih seger. Jadi kita coba aja ini olahraga yang praktis gitu. Siap. Dari pengalaman sejauh ini hampir 50 lebih tempat gym. Kalau misalnya bisa ada 3 poin dari gym-gym yang Mas kelilingi, apa yang perlu diperbaiki dari secara general lah, tidak satu cabang atau satu brand gym. Apa yang perlu diperbaiki dari sebuah industri, dari gym secara keseluruhan? Yang pasti saat ini kita butuh banget protokol untuk kesehatan. Itu menjadi standar kita. Jadi emang ada beberapa gym yang kita nggak bisa menutup ya. Maksudnya ada beberapa gym juga yang belum terstandar lah protokol kesehatannya. Dalam kayak misalnya dalam latihan harusnya ada kapasitasnya, nggak boleh lebih kapasiti gitu. Itu masih ada beberapa yang melanggar. Dan juga penggunaan disinfektan dan lain-lain juga masih minim gitu. Dan yang paling penting dari satu gym, kalau ini dari kacamatanya Keliling Gym ya, paling penting dari Keliling Gym yang itu adalah kebersihan dari toilet. Itu yang masih jadi ada beberapa pengalaman ketika Keliling Gym masuk ke gym-gym itu dari segi kebersihan toiletnya perlu ditingkatkan. Betul, karena ada beberapa pengalaman kan kita juga kan nge-review gym, otomatis kan kita review seluruh fasilitas. Betul, nah ada pengalaman nih kita nih karena saking kurang nggak diambil di akhirnya kita nggak ada footage buat ambil buat footage itu buat footage kamar mandi. Jadi ya udah kita lewatin footage kamar mandinya, akhirnya kita langsung melaju yang ke lain. Kalau dari segi profesionalisme pelayanan service sejauh ini di industri gym yang ada di daerah-daerah gimana, Mas? Itu varian ya, maksudnya nggak standar ya. Jadi ada yang bagus banget. Jadi nggak menutup kemungkinan nih gym ini gym yang pinggir jalan, ibaratnya gym kecil tapi hospitality bagus. Ada juga yang gym besar ada di salah satu mall tapi hospitality-nya kurang. Itu jadi kita nggak bisa ngelihat kalau gym yang gede, generalisasi tidak bisa. Gym yang gede di mall udah pasti bagus hospitality-nya enggak juga gitu loh. Tapi review yang hal seperti itu yang ibaratnya sesuatu yang bisa untuk menjadi poin penting bagi si pemilik bisnis itu disampaikan nggak setelah Keliling Gym mereview? Artinya ini yang perlu ditingkatkan, ini perlu ini. Ya, kita pasti memberikan informasinya nggak secara langsung ya. Mungkin pada saat selesai kita juga ada masukan di Instastory, kita masukin review gym. Jadi di situ kita ada masukin dengan bahasa kami. Jadi ada masukan dengan bahasa yang lebih diplomatis, lebih elegan lah. Lebih elegan. Harusnya saya sepikir kalau misalnya pemilik bisnisnya harusnya lebih terbuka ya. Kalau saya pribadi kan pernah review Revit ya, saya akan sangat senang ketika mungkin memberikan masukan-masukan yang objektif. Karena sebuah review kalau nggak objektif dan profesional ya akan menjadi sebuah basa-basi yang tidak akan meningkatkan industri gym. Betul. Kalau dari segi konsep gym, apakah menurut Keliling Gym ada sesuatu yang menarik nggak selama keliling gym review gym-gym yang di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia yang paling
Konsep ya? Ada yang menarik nggak? Oh ternyata ini baru lihat di sini nih gitu. Oh konsep. Ada satu gym di daerah Jakarta Barat baru buka. Oke. Taman Palem. Taman Palem? Iya, ada satu United. gym baru. Ya, United. Saya sebutkan karena saya juga tahu. Apa yang menarik dengan United? Nggak apa-apa, kita saling mempromosikan, saling mendukung. Ya, itu menurut saya lengkap ya. Maksudnya dalam hal seluruh alat bodybuilding dia bisa mencakup. Terus juga ada kelas RPM, ada beberapa kelas yang bisa dipakai sama beberapa kalangan. Dari segi fasilitas juga. Mereka lengkap untuk daerah kawasan itu. Kawasan itu, iya. Jadi itu menurut saya konsepnya bagus banget dan dari konsep gymnya juga benar-benar memadai buat buat member nyaman di situ. Kita appreciate kalau sudah bagus seperti itu. Oke. Kita masuk saya namanya tapi up atau sit up. Sampai tadi mau angkat ini saya. Jangan diangkat nih. Oke. Ada beberapa pilihan pertanyaan, 2 pertanyaan dan mungkin secara spontan Mas Yoda bisa jawab pertanyaan itu dan bisa jelaskan. Lebih memilih gym yang fasilitasnya lengkap atau gymnya murah? Gym murah dengan fasilitas lengkap. Selalu seperti itu ya. Iya. Oke, jadi lengkapnya dalam perspektif keliling gym itu seperti apa? Oh, ini gym termasuk lengkap mau seperti apa? Dari kita yang pasti lengkap itu udah nyaman dan aman. Kalau amannya keliling gym tuh kita ada locker aja udah aman. Maksudnya kalau misalnya kita bawa barang-barang berharga kita bisa taruh locker dikunci itu udah aman dan nyaman sih sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya aman ada kunci ya kan dan bersih itu adalah salah satu baik untuk dalam perspektif keliling gymnya. Kalau dari segi murah nih, range-nya itu berapa sih yang keliling gym datengin dari masing-masing gym? Wow, ini rata-rata paling bawah berapa? Paling bawah ada sih yang 100.000 sebulan. 100.000 ya? Ada 100.000 sebulan tuh ada yang seharinya 10.000 juga ada ya? Iya. Itu paling. Dan itu cukup lengkap fasilitasnya atau? Enggak. Ya itu ya normally sama harga segitu lah ya. 10.000 ya. Ada harga ada rupa lah. Paling tinggi berapa? Paling tinggi yang pernah di-review gymnya? Paling tinggi ya 3 jutaan gitu. 3 jutaan per tahun? Ya. Oh enggak, 6 juta per tahun. Per tahun 6 juta? 6 juta. Oke. Ada bagian dari review itu juga mereview harga dan jenis membership nggak? Ya itu kalau jenis membership kita masukin kayak misalnya ada berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan jenis membership aja. Cuman kalau price itu kita akan tanya ini apakah sesuatu yang sensitif. Jadi kita depends on owner gitu. Bisa kita tanya dulu apakah bisa ditampilkan atau tidak. Iya, biasanya kan nggak usah karena ini adalah satu yang sensitif gitu. Kita nggak tampilkan. Ini pertanyaannya mungkin sedikit klasik. Olahraga di gym atau olahraga di rumah? Olahraga di gym dong. Di gym sebagai foundernya keliling gym. Kalau jawabnya di rumah berarti kita ganti keliling rumah. Keliling rumah. Apa yang menarik ketika nge-gym di tempat kebugaran atau di gym? Ada sisi lain nggak yang mungkin tidak pernah tersampaikan? Ini yang jarang diketahui sebenarnya. Kalau kita nge-gym itu sebenarnya ngebentuk disiplin kita. Kenapa? Disiplin. Karena kita sudah membayar beban membership. Misalnya dikatakanlah di Revit kita udah bayar 1 tahun. Kalau kita disiplin dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai, kita nggak tanggung jawab dengan apa yang udah kita bayar. Jadi harus mau nggak mau kita harus datang. Jadi penyumbang tetap. Kalau nggak kita jadi investor dong. Investor ya. Terus. Jadi itu yang jadi pertama itu. Terus yang kedua, kalau di gym, kalau kita mau latihan, jadi buat sobat fit, jangan takut tuh kalau misalnya datang ke tempat gym. Terintimidasi dengan badannya udah gede-gede gitu, enggak sih sebenarnya. Jadi itu cuma perasaan doang, cuma pikiran sugesti doang. Sebenarnya enggak. Kalau misalnya kita latihan di gym, enaknya kenapa? Kalau misalnya kita nggak bisa, kita bisa dibantuin. Setidaknya kalaupun nggak ada kalaupun personal trainernya lagi sibuk, bisa sama member yang lagi latihan. Enaknya di situ. Mungkin saya tambahkan ya, konsep dari ada pola pikir atau perspektif orang kalau nge-gym itu harus badannya besar. Harus yang bodybuilder. Itu sebenarnya stereotip yang selama ini di Indonesia masih berpikir kalau gym itu harus badannya besar. Yang mungkin bisa saya tambahkan juga sebenarnya di gym itu bisa apapun kebutuhan Anda bisa. Anda yang badannya besar, Anda yang mungkin overweight, Anda yang mungkin ingin mengecilkan badan, dan gymnya sudah menjadi kebutuhan. Yang kita lihat juga bahwasanya jadi lifestyle orang, jadi kebutuhan gaya hidup orang. Kalau nge-gym datang saja dengan apapun kebutuhan orang, karena setiap orang pasti punya kebutuhan, punya tujuan nge-gym beda-beda. Needs-nya beda-beda. Ya, needs-nya beda-beda karena nggak mungkin semua orang
besarin badan, mungkin ada yang ingin meningkatin level energinya atau dan lain-lain. Dan mungkin ini juga pesan untuk sobat fit, kalau milih gym mungkin nggak usah takut harus yang wah kayaknya badan udah gede-gede. Kalau kita udah gede mungkin nggak ke gym lagi ya. Seperti itu. Oke. Kalau ke gym nih, Mas Yoda lebih suka main alat atau ikut kelas? Aduh, main alat dong. Main alat. Kenapa? Karena ini menarik loh, karena kadang-kadang berpikir kelas itu hanya untuk wanita, betul? Iya, kalau saya sih enggak ya. Enggak, Maksudnya, kayak saya lebih suka di angkat bebannya sih. Angkat bebannya karena buat saya kalau saya pulang nge-gym badan pegel-pegel abis angkat beban itu udah luar biasa nikmatnya. Nikmatnya ya. Nikmat saya itu sederhana banget. Ya. Pulang nge-gym badan pegel-pegel itu udah nikmat. Itu udah kenikmatan ya. Oke. Berarti lebih suka di angkat beban. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ada kelas yang menarik ikut kelas. Oh iya dong. Yoga atau enggak, saya biasanya kalau jumpa pasti enggak. body pump. Oke, body pump. Di sini mungkin ada reaction sama ada recon seperti itu. Artinya tetap latihan kelas, tetapi latihan kelasnya adalah dengan beban seperti itu. Oke. Ini pertanyaan berikutnya tidak ada tendensi apapun. Lebih memilih gym lokal atau gym brand luar? Aduh, ini pertanyaannya sulit. Oke. Maka tidak ada kita nggak ada tendensi apa-apa ya. Ya. Cuman kita sebagai kalau misalnya kita ditanya as a media, kita kan nggak mau membedakan antara gym brand luar ataupun brand lokal. Jadi buat saya dua-duanya itu punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Oke. Pasti itu dalam hemat saya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalaupun saya ditanya antara satu dari dua itu, saya tetap memilih gym lokal. Oke. Dengan pertimbangan? Karena saya yakin gym lokal ataupun gym buatan Indonesia kalau dibuat dengan baik, dikonsep dengan baik, ya kan, di manage dengan baik, dia bisa go internasional. Oke. Revit sebagai brand lokal sudah mendekati arah yang ada di pikirannya Mas Yoda atau seperti apa? Iya. Secara objektif. Secara objektif kalau saya lihat dari cara manajemennya, terus juga dari hospitality-nya, harusnya ya 2 atau 3 tahun lagi udah bisa. Bisa, oke. Penting saya tanyakan seperti ini karena walau bagaimanapun saya bagian dari Revit, saya sebagai founder, artinya ada review yang objektif, review yang profesional, ini membantu kita untuk tumbuh lebih besar. Dan kalau kembali ke saya juga, kalau misalnya pertanyaannya lokal atau brand luar, kita sebenarnya sangat terbuka dengan brand apapun. Saya pikir industri, kalau kita sekarang bicara industri fitness Indonesia kini dan nanti dengan tema sebesar itu, kita tidak bisa terkotak-kotak dengan hal tersebut karena makin banyak kompetisi, makin sehat secara bisnis baik bagi member maupun juga sebagai pengusaha seperti itu ya. Oke. Kalau saya boleh tambahin, boleh silakan. Kalau nggak ada brand luar, katakanlah kayak Gold Gym atau Fitness First, mungkin nggak ada Revit. Betul. Karena Revit ini tumbuh, karena Revit ini tumbuh dari brand-brand besar itu. Betul. Itu bagian dari inspirasi kita dan memang mungkin kita mengisi ruang-ruang yang memang belum dipenuhi oleh mereka. Betul. Ya, jadi sebenarnya kehadiran, mungkin saya juga belum pernah sampaikan ini, Revit sendiri tidak mengambil market brand yang sudah ada. Kita memang mengeksekusi, kita memang mengambil, kita memang melayani segmen yang memang belum terlayani. Masih sangat blue ocean. Kita sama-sama keliling lah ya. Saya keliling dalam rangka melihat daerah untuk survei. Kota kedua, ketiga di Indonesia itu luar biasa banyak. Ada 573 kota di Indonesia yang belum ada gym yang representatif. Dan ini potensinya luar biasa. Dan seperti yang tadi kita obrolin sebelum kita live, bahwasanya keliling gym sebagai salah satu bagian partikel dari si ekosistem dari si industri ini luar biasa. Saya tidak dalam rangka basa-basi, benar-benar waktu saya lihat, oh ini keliling gym bagus. Tapi sejauh mana keliling gym bisa survive, bisa memberikan manfaat baik bagi member, masyarakat dan juga ke pebisnisnya. Itu yang mungkin sama-sama perlu dipikirkan oleh teman-teman dari keliling gym. Kita harus berkembang lagi. Betul. Kalau hanya mungkin sebatas lihat, datang, kemudian review 1-2 kali mungkin masih oke, lama-lama orang mungkin bosan juga. Sebenarnya apa yang mau direview? Dan ke depan juga kita mau ada pengembangan, kita juga ada survei. Betul. Nah, survei itu yang ini menjadi apa ya? Menjadi satu pembeda atau ini menjadi satu strong point juga dari keliling gym. Kita bakal adakan survei. Jadi survei itu bukan hanya survei dalam bentuk apa, Mas? Misalnya dalam bentuk Google online, Form. Google Form. Google Form. Kita akan berikan survei itu ke member-member yang nge-gym. Kita mau minta apa ya? Kayak feedback.
Dan feedback itu bisa digunakan untuk owner gym. Oke. Jadi pandangan referensi pandangan si member-member itu terhadap gym seperti apa sih? Terus pandangan member itu terhadap produk-produk yang menunjang seperti susu protein dan juga aparel. Kan itu setiap member di setiap gym itu beda-beda. Ya, betul. Nah, mungkin di tempat gym ini dia lebih suka dengan susu A, dengan aparel A, atau di tempat gym ini dia suka aparel B. Itu kan satu hal yang bisa menjadi decision making ke depannya. Jadi strategi apa yang mau diambil, kita kerjasama sama susu ini aja karena susu ini lebih disukai sama member kita. Ngambil decision makingnya dari survei itu. Kita lupakan sementara mungkin 2020 dengan tantangan yang luar biasa terhadap pandemi corona. 2021 apa rencana-rencana dari Keliling Gym? Secara eksekutif, secara real plan-nya. Kita bakal keliling Indonesia pasti. Kita udah ada beberapa yang mau kerjasama. Kita mau ada di 18 kota di Indonesia. Bisa bareng nih mas saya. Itu bisa, itu boleh. Itu boleh tuh. Kita rencana saya mau tekankan lagi. Jadi keliling gym itu bukan punya saya, bukan punya Mike sebagai founder, bukan juga punya Ferdian sebagai founder, tapi keliling gym ini as a community, jadi ini punya semua orang, jadi semua orang bisa menikmati, semua orang bisa keliling gym. Cuma kita sebagai wadah aja, jadi keliling gym ini sebagai wadah untuk semua orang bisa mereview atau semua orang bisa melakukan hal yang sama yang kita lakukan. Jadi benar 2021 kita mau melakukan review secara masif di beberapa kota ini ada di Indonesia. Jadi ada rencana besar untuk keliling seluruh di Indonesia, gym-gym yang udah ada di list 2021. Menarik Sobat Fit, kalau lagi nge-gym ada keliling gym jangan ragu-ragu untuk menegur, menyapa dan mungkin memberikan masukan untuk owner-owner masing-masing untuk memperbaiki bisnisnya dan juga biar industri gym lebih maju lagi. Sebagai penutup Mas Yoda, kita udah hampir 45 menit. Industri gym saat ini di Indonesia, kemudian 5 tahun ke depan, kira-kira 3 poin, misalnya lebih juga boleh, kurang juga nggak apa-apa. Jangan sampai seperti ujian harus diisi semua, ya. Apa saran dari keliling gym nih? Perbaiki standar, yang pasti. Yang kedua harus ada asosiasi owner. Yang ketiga media expose. Menarik, ketika bilang asosiasi sebenarnya saya sendiri dengan teman-teman lagi menggodok sebuah asosiasi pengusaha pusat kebugaran. Sudah ada embrionya, mungkin dalam waktu dekat nanti kita akan launching ya, dan ini menjadi wadah untuk teman-teman semua untuk bisa bahu-membahu, bisa bersinergi untuk memajukan industri fitness. Bukan hanya satu brand, tapi menjadi wadah untuk koordinasi, komunikasi dan juga memajukan industri fitness. Dan mungkin nanti keliling gym juga bisa bergabung dengan asosiasi kita, sehingga juga menjadi media partner untuk bisa memajukan industri ini. Seperti yang saya sampaikan juga tadi bahwasanya industri kita masih sangat muda, industri gym ini masih sangat muda, masih butuh talenta muda, masih butuh talenta yang profesional untuk bisa memajukan industri ini. Seperti itu. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Yoda? Itu aja sih 3 hal itu yang paling penting sih. Asosiasi yang paling penting karena sebagai owner pasti bingung nih orang kalau misalnya lagi kayak kejadian kemarin nih. Gue harus ngapain nih? Lari kemana mau nanya sama siapa nih? Mau cerita ke siapa? Mau curhat ke siapa? Susah itu sih. Oke. Menarik Sobat Fit, ternyata kehadiran keliling gym sampai sejauh ini memberikan warna yang luar biasa terhadap industri fitness di Indonesia, termasuk hampir 60 gym yang direview. Saya sendiri nggak pernah ngitung udah berapa gym yang saya samperin. Saya juga kaget kalau dihitung udah sampai 60 sekarang. Betul, tapi kadang-kadang kalau saya datang saya nggak mereview, ya kan, jadi member atau ngobrol seperti itu ya. Karena ingin melihat di daerah tersebut seperti apa potensinya. Tapi yang saya ingin garis bawahi, saya pikir kita punya perspektif yang sama. Industri fitness di Indonesia ini saat ini punya potensi yang luar biasa ke depannya. Ya, kita punya hampir 277 penduduk, ada potensi sekian persen dari jumlah penduduk tersebut butuh gym. Apalagi dengan pandemi. Ya, dengan pandemi pasti luar biasa orang akan lebih sadar lagi terhadap hidup sehat dan bugar dan fit. Salah satunya adalah dengan datang ke gym. Nggak usah takut karena gym ada beberapa artikel dan riset yang membuktikan bahwasanya gym itu bukan tempat penularan corona COVID, tetapi tetap harus jaga protokol kesehatan untuk sama-sama waspada seperti itu. Oke.
Ada lagi sebelum saya tutup? Cukup? Nggak ada. Ada ya? Cukup. Oke. Sukses untuk keliling gym, tapi Makasih. sebelum kita berpisah ada sedikit oleh-oleh untuk keliling gym. Oke. Ya, oke. Ada merchandise dari Revit Indonesia. Oke. Isinya apa? Biar jadi kejutan. Oke. Yang pasti bukan voucher, karena kalau voucher nge-gym biasa mungkin keliling gym bisa ngakses kemanapun. Kita bisa nge-gym kemanapun. Bisa nge-gym dimanapun. Oke, makasih Ini banyak. ada topi dan juga ya ada topi dan ada masker. Saya buka ya biar mungkin sobat Fit langsung juga tahu. Betul. dilihatkan. Kan suka pakai topi nih. Oke. Kita pakai topi Revit. Ya, mau pakai kebalik atau enggak bebas sorry. Ini yang kita harus pakai nanti pada saat kita review. Betul. Dan ada masker juga seperti itu. Oke. Iya. Makasih banyak. Ya, saya kasih ke Mas Yoda dan titip untuk teman-teman di keliling gym. Baik, seperti itu. makasih banyak Mas Irawan. Oke. Oke. Thank you semuanya. Ya, thank you Mas Sukses Yoda. terus, Mas. Ya, untuk Sobat Fit dimanapun berada. Saya tutup episode kali ini. Ya, semoga ke depan lagi ada tamu-tamu istimewa di Revit Journal. Dan kita bisa berbagi lagi inspirasi, informasi guna memajukan industri fitness di Indonesia. Live fit, live good.